Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Arianto, Iha Potimoto Solehah, dan saya Aida Rajita akan mengajak teman-teman untuk memahami materi penting dalam dunia keuangan, yaitu lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan pembiayaan dan modal pantura. Kenapa sih materi ini penting? Karena tanpa kita sadari banyak hal di sekitar kita, mulai dari kredit motor, pembiayaan alat usaha, serta modal bagi startup, banyak melibatkan lembaga-lembaga ini. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, lembaga keuangan non-bank atau biasa disebut LKNB merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan tetapi mereka tidak menerima tabungan, giro, ataupun deposito dari masyarakat. Meskipun begitu, LKNB memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ataupun bagi mereka yang ingin usaha tetapi tidak bisa mengakses kredit di bank. Nah, salah satu contoh yang paling sering kita dengar yaitu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan lembaga yang membantu masyarakat untuk mendapatkan dana, baik untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli barang ataupun membeli kendaraan, serta kebutuhan produktif, yaitu untuk modal usaha. Perusahaan pembiayaan juga memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama, pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang menggunakan jaminan, biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya membayar sekolah, renovasi rumah, ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Yang kedua, leasing atau sewa guna usaha. Biasanya konsep ini sama seperti menyicil barang, terutama dalam kendaraan ataupun alat berat. Contohnya, perusahaan membantu membiayai pembelian motor, lalu kita menyicilnya setiap bulan. Yang ketiga, ada kredit investasi. Biasanya pembiayaan ini lebih fokus pada pembelian aset berat dalam jangka panjang. Contohnya pembelian mesin pabrik. Yang terakhir, ada kredit modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk modal sehari-hari. Contohnya membeli stok barang, menggaji karyawan, dan untuk biaya operasional lainnya. Jadi intinya, perusahaan pembiayaan itu hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan. Oke, baik, kita lanjutin ya. Jadi setelah tahu definisi dan jenis perusahaan pembiayaan, sekarang kita bahas gimana sih cara kerja perusahaan pembiayaan itu. Nah, sebenarnya alurnya cukup sederhana. Yang pertama, konsumen mengajukan permohonan pembiayaan. Biasanya harus ngumpulin dokumen seperti KTP, slip gaji, laporan usaha, dan jaminan kalau memang dibutuhkan. Setelah itu, perusahaan pembiayaan akan melakukan yang namanya analisis kelayakan, yaitu kurang lebih mereka ngecek apakah calon konsumen ini punya kemampuan untuk bayar cicilan. Di sini dicek juga riwayat kreditnya, pekerjaannya stabil atau tidak. Kalau sudah melalui analisis dan layak, langkah berikutnya adalah persetujuan pembiayaan. Nah, menarik nih, perusahaan pembiayaan itu nggak ngasih uang cash ke konsumennya, tapi langsung bayar ke penjual barangnya. Misal beli motor, uangnya langsung ke dealer motor. Nah, kalau konsumen telat atau belum mampu bayar, biasanya perusahaan pembiayaan akan mengirimkan pengingat dulu. Lalu penagihan. Bisa juga dilakukan restrukturasi. Memang konsumen sedang mengalami kesulitan. Tapi kalau tetap nggak bisa bayar, ya barangnya ditarik atau disita sesuai kesepakatan. Nah, dari sisi hukumnya, perusahaan pembiayaan diawasi ketat dan ada beberapa aturan penting, yang salah satunya itu POJK nomor 35 tahun 2018 yang mengatur tentang cara perusahaan pembiayaan beroperasi supaya tetap sehat,
transparan dan melindungi konsumen. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih buat dunia usaha, yaitu modal ventura. Nah, modal ventura ini sering banget nih mendukung bisnis-bisnis baru yang baru berkembang. Kalau perusahaan pembiayaan itu biasanya tuh harus ada jaminannya dan ada cicilannya. Nah, di modal ventura ini beda banget. Mereka itu memberikan pendanaan buat usaha yang perlu atau punya potensi besar, kayak startup atau usaha kreatif itu. Nah, yang menariknya mereka ini nggak pakai jaminan. Mereka itu hanya fokus pada ide usahanya bagus atau tidak, timnya kuat atau tidak, dan peluang berkembangnya bagus atau tidak. Nah, prosesnya juga bertahap. Mereka akan pilih usaha yang mana nih yang punya potensi. Nah, terus masuk ke tahap pemeriksaan atau due diligence buat mastiin bisnisnya ini layak atau tidak. Lalu kalau usahanya sudah cocok, barulah mereka masuk ke penyertaan modal sebagai pemilik sementara. Dan selama usahanya berjalan, mereka bakal ngebantu kasih pendampingan dan strateginya. Jadi bukan cuma kasih modal saja, tapi juga mereka mendukung usahanya. Nah, kalau usahanya sudah berkembang, barulah mereka melakukan exit. Biasanya ini lewat penjualan saham atau IPO. Makanya startup ini bisa tumbuh cepat karena adanya modal ventura di belakangnya. Nah, kalau pembiayaan atau perusahaan pembiayaan itu ada cicilannya dan harus ada jaminannya, sedangkan modal ventura itu gak ada cicilannya, gak ada jaminannya. Mereka untung kalau usahanya berhasil. Jadi cocok nih buat usaha yang butuh dukungan jangka panjang. Lalu dalam perspektif ekonominya, modal ventura ini mirip sama kayak akad musyarakah dan mudharabah. Itu bagi hasil dan berbagi resiko. Tuh. Sedangkan pembiayaan bisa syariah kalau memakai akad murabahah, musyarakah, atau ijarah. Selama akadnya benar dan itu semuanya itu tetap halal. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan pembiayaan dan modal ventura. Semoga penjelasan ini bikin teman-teman paham dan tahu apa bedanya perusahaan pembiayaan dan modal ventura, dan bagaimana keduanya ini bisa dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nah, semoga bermanfaat buat pembelajaran ini. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.